Hai, Hai Velas. kamu lagi bingung cari SMA? Bapak Ibu Jemaat yang Yesus kasihi, Shalom. Majelis Jemaat Gereja Kristen Oikumene Depok 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Minggu Pentakosta kedua. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini berkenan kepadanya dan menjadi penyembahan yang harum untuk hormat pemuliaan nama Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, dihimbau dan diingatkan selalu agar HP di silent atau dimatikan, menjaga anak-anak supaya tetap tenang dan selalu menjaga kebersihan dalam ruang ibadah. Yang melayani kita pada pagi hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Benjamin Selkioma STH, Gembala Sidang GKO Solafide. Bapak Ibu Jemaat yang Kristus kasihi, marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh hati dan pikiran bagi Allah, tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita masuk dalam saat teduh.
Bapak Ibu Jemaat diundang berdiri dan kita menyambut kehadirat Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesahan 11 bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Amin. Silakan duduk. Pada hari ini nas pembimbing terambil dari kitab Mazmur 130 ayat yang kelima, berbunyi sebagai berikut. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi.
Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dalam keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk geram-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari derat kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Bapak Ibu dipersilakan. Jemaat silakan duduk. Petunjuk hidup baru. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 5. Sebagai berikut, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datang
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Kidung Keesan 123. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Kau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang pertama, sidang jemaat Tuhan baca ayat kedua, dan seterusnya sampai ayat 8 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah perikopnya, seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian Ziarah, ayat 1, dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya.
Demikianlah firman Tuhan, dimuliakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan dulu. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Hari ini tema yang diberikan sinode bagi kita adalah dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Mazmur 130 ini adalah nyanyian ziarah, di mana pemazmur mengingatkannya untuk selalu melihat bahwa di dalam kehidupannya, di dalam kesusahannya, dia tetap mengingat Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, poin apa yang bisa kita ambil dari tema pagi hari ini, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, poin yang pertama yang bisa kita ambil adalah kita berseru dengan iman. Poin yang pertama, kita harus berseru dengan iman, ayat 1 dan 2. Jadi saya katakan, saya ulang lagi, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Bapak Ibu, kalau kita lihat kalimat ini, tentu ayat ini sedang menyanyikan ziarah, di mana pemazmur di dalam kesusahannya. Kalau kita lihat kata jurang, tentu Bapak Ibu tahu jurang itu tetap tempat yang dalam. Satu kali saya melayani di daerah GKO Ranca Ekek, saya sama istri. Hari Sabtu saya ditelepon untuk melayani di GKO Ranca Ekek karena saat itu pendetanya berhalangan. Saya ditelepon jam 11 malam Bapak Ibu hari Sabtu karena pendeta semua udah nggak bisa. Dan kebetulan hari itu saya belum jadi gembala sidang. Saya masih pendeta sinode. Dan saya ditelepon, saya bilang siap, saya bilang. Karena bagi saya pelayanan harga mati. Ya. Saya selalu siap, saya bilang. Saya sama istri berangkat, Bapak Ibu bayangkan jam 11 malam, jam 1:30 loh saya langsung berangkat. Dari pagi saya sudah capek sebenarnya. Pagi saya panitia di tempat saya mengajar di Angkatan Laut, saya panitia Bapak Ibu sampai jam 5 sore. Jam 6 saya masih melayani para pemulung yang ada di Senen. Dan pulang saya ganti baju, istirahat sebentar, istirahat 1:30 saya berangkat, 1:30 malam. Dan saya sama istri naik motor, Bapak Ibu. Kami berangkat, baru kali itu kami berangkat tengah malam. Dan saya katakan pada Pak Sekum, siap. Tidak pernah saya menolak pelayanan. Berangkatlah Bapak Ibu. Waktu kami berangkat, masuk daerah yang sangat sepi. Itu semua daerah itu tebu. Kanan kiri tebu, saya nggak tahu itu di mana. Jalan aja, tanya orang, lihat di situ nggak ada orang. Sampai saya tiba di satu daerah yang tiba-tiba kabut semua. Bapak Ibu bayangkan jam 2 dan jam 2:30 gitu jam-jam ngantuk. Ya Bapak Ibu, saya sama istri tertidurlah di atas motor. Ternyata itu ada di Lembang. Waktu saya naik, hawa itu udah mulai dingin, udah kabut ya. Saya tertidur bersama istri di motor. Tapi tiba-tiba seperti ada sebuah tangan yang menepuk bahu istri saya dan saya. Bangun. Lihat jalan itu. Begitu kami buka mata, di depan kami itu bis yang sedang naik ke atas, kami sedang turun. Kami lihat di tempat itu kiri kanan tuh nggak kelihatan, gelap Bapak Ibu. Saya langsung minggir sebentar, saya bilang terima kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita salah saja, sudah pindah alam. Ya Bapak Ibu, saya sama istri langsung minggir, cari tempat. Saya lihat ada warung, saya sebentar situ minum air hangat, untuk supaya mata saya segar. Karena Ranca Ekek pada waktu itu, jam 7 pagi sudah melayani.
Dan saya tiba di sana jam 7 kurang 5. Saya mampir sebentar dulu ke pom bensin, hanya cuci muka, sikat gigi, pakai langsung jas. Masuk ke rumah ibadah. Bapak Ibu bayangkan, semalaman tidak tidur. Selesai melayani, jemaat bilang, Pak makan dulu. Saya bilang tidak usah, bungkus aja. Karena saya besok harus masuk ngajar. Saya bilang. Bapak Ibu, waktu kami berangkat, kendaraan saya, motor saya, itu remnya habis. Ya, Bapak Ibu, rem depan belakang habis. Itu bayangin kalau ngerem itu besi ketemu besi. Saya langsung cari bengkel, saya bilang, Pak tolong ganti kanvas remnya, kiri kanan ganti oli. Waktu mereka ngerjakan, saya sama istri istirahat. Saya bilang, Mah kita istirahat tidur sini, di bangku. Kenapa? Udah gak apa-apa, istirahat aja, saya bilang. Gak usah peduli orang mau ngomong apa. Penting kita harus istirahat. Udah kami tidur, istirahat ada 1 jam. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu. Ketika orang di dalam persoalan hidup, siapapun orangnya, orang udah benar, udah baik, tetap dia bisa jatuh dalam persoalan hidup. Ya, apa saja. Nah, pemazmur ini mengajak kepada kita untuk melihat gambaran jurang itu ada tempat yang dalam. Ketika orang itu ada di tempat jurang, dia berusaha berteriak minta tolong. Tentu gak ada orang yang mendengarnya. Gak ada. Tetapi ketika pemazmur ini di dalam kesusahannya, dia berseru hanya pada satu nama, yaitu Allah yang hidup, yaitu Allah Elohim. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengatakan bagi kita, ketika persoalan hidup kita, kita harus berseru dengan iman dan percaya. Di dalam persoalan hidup, tekanan hidup, ekonomi, kesusahan, semua orang pasti punya persoalan. Semua orang pasti ada masalah. Tetapi persoalannya, bisa nggak kita keluar dari jurang persoalan itu? Bapak Ibu, tidak mudah. Tetapi kita tetap percaya dan meyakini bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang akan menolong kita bersama. Karena tidak ada satu nama di muka bumi ini yang dapat menolong kita. Persoalan hidup kan selalu datang, tekanan, kesusahan, gitu, kesengsaraan. Bukan berarti orang yang sudah ikut Tuhan tidak akan ada persoalan. Ya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita terjebak dengan pengajaran-pengajaran yang saat ini banyak. Ya. Yang terkenal kan sekarang ada kan Kristen progresif. Wah, kan itu kan. Akhirnya ujungnya keselamatan itu di mana aja ada gitu kan. Nggak ada lagi percaya Yesus. Apalagi dengan kesusahan. Orang susah, akhirnya udah nggak lihat Yesus. Padahal setiap orang akan mengalami kesusahan. Ada masa kesengsaraan, ada persoalan hidup, tekanan hidup, ada sakit penyakit. Tetapi ini yang harus kita lihat, harus tetap mengklaim janji Tuhan dalam hidup kita. Seperti pemazmur ini, dia mengklaim kepada Allah di dalam kesusahan. Contoh Daud, ya. Ketika Daud dikudeta oleh anaknya Absalom, Daud takut nggak? Takut, lari. Lari karena ingin dibunuh oleh anaknya. Tapi coba lihat, ketika di dalam pelarian itu, dia tetap berseru kepada Tuhan. Walaupun Raja Persia melihat bahwa Daud seperti orang gila gitu kan. Pengawal-pengawal bilang, kayaknya Daud itu Raja Daud. Oh, panggil dia. Waktu di bawah hadapan raja, dia bilang, apakah daerah kita kurang orang-orang gila? Kata. Daud udah gak peduli, udah air liur menetes kemana-mana, janggutnya udah panjang. Tuhan pelihara. Dan dia berseru kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, berseru dengan iman kita. Di dalam persoalan kita, di dalam kesusahan kita, mungkin kita juga sedang hadapi masalah. Mungkin kita sedang menghadapi sakit, mungkin menghadapi masa depan anak-anak, tapi percayalah, berseru kepada pribadi di dalam Yesus Kristus yang akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Poin yang kedua, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, selalu mengintrospeksi diri kita. Selalu melihat diri kita. Sebab apa? Kalau kita sudah tidak mengintrospeksi diri kita, kita merasa sudah benar. Udahlah, pasti benar gitu kan. Kalau orang mengoreksi, orang selalu melihat kesalahan kita. Nggak pernah ada orang mengoreksi yang benar, nggak ada. Sekalipun perbuatan kita baik banyak, tapi satu orang bisa menilai kesalahan, pasti yang baik itu gugur. Tinggal satu selalu kesalahannya. Makanya itu, Daud selalu mengintrospeksi diri. Ya kan? Karena dia pernah buat salah gitu kan. Ayub, Bapak Ibu coba lihat. Teman-temannya, pasti kamu punya salah nih. Ayub itu teman-teman bilang, aku datang dengan telanjang. Aku lahir dengan telanjang, kalau pulang pun dengan telanjang. Artinya apa? Ayub tidak membanggakan apa yang dia miliki gitu. Selalu mengintrospeksi diri. Bapak Ibu, satu kali saya naik kendaraan motor, saya mau pelayanan. Karena di Solapide saya sudah 1 tahun jadi gembala di GKI Solapide. 11 tahun saya nggak gembala. Ya. Saya non gembala 11 tahun lama. Jadi cukup lama, 11 tahun nggak jadi gembala. Waktu saya pelayanan ke GKI Solapide Tangerang, ya. Naik motor Bapak Ibu. Waktu saya naik motor, memang kecepatan cukup tinggi. Waktu saya bawa di depan saya ibu-ibu. Tiba-tiba ibu-ibu nih atau emak-emak, dia sen kiri. Karena saya mau belok kanan nih. Ibu ini sen kiri. Untung saya tidak tabrak. Begitu saya mau belok kanan, ibu ini ke kanan. Saya berhenti tiba-tiba. Saya bilang, Bu, kenapa ibu belok kanan? Kan sennya kiri. Maaf ya mas, saya kasih sen kiri supaya masnya belok ke kiri. Bapak bisa bayangkan? Ya, bisa bayangkan itu. Mau marah? Mau emosi? Enggak. Gak usah dilawan. Powernya emak-emak. Emang begitu. Bapak Ibu coba lihatlah di jalan. Orang bawa motor atau bawa mobil tiba-tiba dia belok. Padahal dia sen kiri. Nah, bayangkan. Jadi kita sendiri yang introspeksi diri. Artinya kita harus hati-hati. Kita nggak usah marah sama orang. Nggak usah. Lihat di media sosial, ya, YouTuber, artis masuk di jalur busway. Kalau Bapak Ibu lihat. Tertahan dia 4 jam di dalam itu. Keluar marah-marahin busway. Halo, siapa yang salah? Gitu kan? Dia yang salah. Jalur busway bukan untuk kendaraan mobil umum, khusus gitu kan. Tertahan dia situ. Dipanggil lah oleh Metro polisi kan. Kalau diwawancara langsung dia minta maaf. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Kita maaf, kita orang Kristen, orang percaya, kadang-kadang kita tidak mengintrospeksi diri kita. Sudah melayani bertahun-tahun, kita menganggap kita lebih benar. Ya, udah jadi pendeta, merasa dia yang paling benar. Enggak. Harus tetap rendah hati. Introspeksi diri. Bapak Ibu, tidak mudah menjadi orang percaya. Itu yang Tuhan tunjukkan. Bagaimana mempunyai hati yang humble di hadapan Allah. Yesus sendiri menunjukkan dia sebagai penguasa, dia sebagai Allah, dia sebagai Raja, dia sebagai Tuhan. Tapi dia mau datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Dia menjadi sama seperti manusia. Dia tidak membawa kekuatannya yang ditunjukkan di muka bumi. Dia bisa gitu, tapi dia tidak tunjukkan. Dia harus rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menjadikan orang-orang di bumi ini dapat diselamatkan. Karena nggak ada cara lain. Supaya manusia ini semua diselamatkan, termasuk kita semua gitu. Penting kita harus selalu mengintrospeksi diri. Ya. Tuhan bilang, sampai putih rambutmu, aku tetap menggendongmu. Bapak Ibu,
Berarti yang rambutnya belum putih Tuhan gak jaga ya. Tetap Tuhan jaga gitu. Bapak Ibu, saya sudah umur 50 tahun. Teman-teman di pekerjaan saya di sekolah, di Angkatan Laut. Ini kan teman-teman baru usia yang 25, 30. Berdiri ngajar kalau upacara apel pagi. Mereka bilang, Pak, usia berapa? Saya bilang, tebak aja. Pasti umurnya baru 45. Enggak, saya bilang. Enggak percaya. Mana? Oh, rambutnya enggak ada uban katanya. Pasti dicat rambutnya. Saya bilang enggak. Saya tunjukin KTP, lihat. Udah 50 tahun. Saya bilang. Tanyalah mereka, rahasianya apa? Saya cuma satu, saya bilang. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu. Persoalan akan datang silih berganti Bapak Ibu. Kadang-kadang persoalan datang, waduh Tuhan ini ada persoalan. Belum selesai, ada lagi datang. Ya. Satu belum selesai, ada lagi, belum beres. Tapi percayalah, engkau cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus Tuhan. Amin. Karena apa? Karena Tuhan percaya saudara dan saya mampu keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, saya dipercayakan sinode memegang jemaat Sola Fide, GK Sola Fide. Jemaat ini sudah 20 tahun tidak punya gereja, Bapak Ibu. Gedung maksudnya, nggak punya gedung. Ya. Saya sudah gembala yang mungkin yang ke-6. Wah, begitu masuk Bapak Ibu. Waduh, benar-benar benar-benar kosong semuanya. Kasnya minus gitu kan. Mau gaji pendetanya gimana gitu kan. Mau bayar pembicara atau pendeta yang datang gimana gitu kan. Tapi saya bilang, percaya ya, Tuhan akan menolong. Saya masuk, semua harus diperbaiki. Ya. Dan kami sudah pindah, dari GKO Tangerang kami pindah, baru minggu lalu. Saya bilang kepada jemaat dan majelis, kita harus punya iman yang radikal. Ya. Radikal dalam arti bukan yang jahat ya. Artinya harus punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita pindah dari tempat GKO Tangerang. Saya bilang harus keluar dari zona nyamanmu. Masuk di tempat zona yang kadang-kadang kita tidak memahami. Masuklah di sana. Kita harus ngontrak mulai baru gitu. Tapi Tuhan baik. Tuhan sediakan. Walaupun tertati-tati. Ketika mereka mau menggaji saya, Pak, kami nggak bisa gaji sudah, jangan dipikir. Ya, kami bisa 500 nggak apa-apa. Cicil, ya nggak apa-apa. Waktu mereka mau bayar BPJS, Pak kami mau BPJS, nggak usah saya bilang. Iya Pak, tiap kali bayar selalu dikatakan sudah selesai. Saya katakan itulah Tuhan punya cara pelihara saya dan keluarga. Kami sekeluarga tidak bayar BPJS. Siapa yang bayar? Pemda DKI yang bayar. Ya. Jadi kami nggak bayar. Saya bilang kepada jemaat, itulah cara Tuhan. Terus saya bilang begini, rapat jemaat saya bilang, Bapak Ibu jemaat tidak usah pikirkan bayar BPJS saya, dan saya bilang begini, tidak usah bayar uang cuti pendeta ini. Saya bilang, loh kenapa Pak? Nggak usah. Tuhan udah bayar buat saya. Nggak bisa dihitung. Mereka bingung, kenapa Pak? Tuhan sudah bayar menggantikan posisiku. Harusnya aku sudah binasa. Tapi Tuhan pelihara. Sampai hari ini aku hidup karena Tuhan. Nggak bayar, saya bilang nggak usah. Jadi mereka hanya bayar saya. Oh, saya Bapak Ibu, saya tidak tinggal di Sola Fide. Saya tinggal di Priuk sampai hari ini. Ya, saya kasih solusi sama mereka. Kontrakkan kan itu. Supaya ada uang kas masuk. Operasional. Tapi Tuhan pelihara. Kalau enggak, repot. Saya enggak tahu. Saya ini gembala yang ke-6. Gembala yang pertama, kedua, ketiga, gimana enggak tahu saya juga. Ya terpaksa saya waktu mau pindah, saya bawa proposal ke GKO. Minta bantuan. Dengan berat hati. Karena kami harus pindah. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Mereka bilang, Pak nanti tahun depan gimana? Udah tahun depan urusan tahun depan.
Firman Tuhan bilang, perkara hari ini, persoalannya cukuplah hari ini. Esok lain lagi kata Tuhan. Inilah hidup kita Bapak Ibu. Kita harus selalu mengintrospeksi diri dan tetap optimis di dalam Tuhan. Ini yang Daud lakukan. Pemazmur juga mengajak kepada kita. Lihat para tokoh-tokoh Alkitab. Lihat Yeremia masukkan di penjara. Lihat Daniel di gua singa. Lihat Paulus terbelenggu kakinya di penjara bawah tanah. Belum seberapa seperti Yesus. Yesus ditangkap, dipukuli, dikasih mahkota, bukan mahkota biasa, tapi mahkota duri. Tapi mereka semua ini, di dalam persoalan-persoalan hidup, mereka keluar sebagai pemenang. Dan saya percaya kita semua di tempat ini pun akan keluar sebagai pemenang di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Gitu. Harus tetap mengintrospeksi dan percaya dan berhati humble di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 5 dan 8. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal. Mengharapkan pagi lebih daripada pengawal. Mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Poin yang ketiga, percayalah dan berharap kepada Allah. Pemazmur ketika ada persoalan, dia tidak lari kepada tempat yang lain, tapi dia percaya kepada Allah yang hidup dan dia berharap kepada Allah yang hidup. Lihat Daud ketika dia dikepung oleh banyak pasukan daripada musuh-musuhnya. Tapi Daud percaya dia hanya punya kekuatan di dalam Allah. Allah El Gibor, Allah El Shaddai, Allah Elohim yang dia percayai, yang setia menolong dia. Coba lihat Raja Saul, dua raja, ketika Israel dikepung bangsa Filistin, Saul sempat bingung gitu kan. Karena Samuel udah gak ada. Ya, udah gak ada. Nabi Samuel udah gak ada. Bingung, kalut, takut, ragu-ragu. Lalu dia pergi kepada para penormal atau orang pintar sekarang gitu kan. Minta petunjuk. Dia minta rohnya Samuel datang untuk membantu. Alkitab mencatat roh Samuel datang. Datang roh Samuel. Tapi waktu roh Samuel datang dia bilang, apa yang kau lakukan Saul, ini adalah kejahatan bagi Allah. Ya. Sama-sama raja yang diurapi. Sama-sama punya kekurangan. Tapi di dalam kekurangan itu Saul tidak melihat kepada Allah. Daud dalam kekurangannya, keterbatasannya, dalam dosanya, dia tetap ingat Tuhan yang akan menolong dia. Sama-sama jatuh. Tapi Saul tidak datang kepada Tuhan, tapi datang kepada paranormal. Itu bagi Tuhan kekejian. Sehingga bagi Tuhan ditolaklah Saul. Bukan hanya sekali, itu berulang-ulang. Berapa kali Saul atau Raja Saul menginginkan kematian daripada Daud. Ingin membunuh Daud. Padahal itu mantunya. Karena dia melihat ini saingannya dia. Ya, ketika membunuh musuhnya, wah saingan. Beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Wah panas hatinya. Jadi Bapak Ibu saya katakan, tetaplah selalu dengar Tuhan. Lembutkan hatimu. Di dalam pelayanan, bukan siapa yang hebat, siapa yang besar. Siapa yang berhasil. Enggak. Tetap muliakan Tuhan. Kalau para pelayan-pelayan sudah saing-saingan, repot udah. Bukan Tuhan lagi yang dilayani. Tapi Tuhannya dirinya gitu. Ya. Kalau udah melayani, maaf. Kalau udah melayani, saya pernah satu kali
diundang khotbah. Enggak, bukan di GKO, di lain tempat. Waktu saya diundang, sambutlah saya. Selamat datang Pak Pendeta yang lainnya. Terus bilang, Bapak kesini naik apa? Saya bilang enggak, saya naik mobil. Oh, mereka senang pikir mobil, oh iya. Pas selesai melayani, mobil Bapak mana? Saya bilang itu, mobil angkot yang lewat. Mobil kan sama saja. Wah, dia bilang, bukan itu Pak, maksudnya mobil pribadi. Oh enggak, saya enggak punya mobil. Saya mobil kan beda, saya tinggal tidur. Saya lebih kaya. Tinggal oper-oper kok pindah dari angkot Transjakarta kan rubah. Tinggal tidur. Kayaknya yang ngundang saya agak kesel gitu. Saya bilang, salah saya apa? Kan dia tanya bawa mobil. Ya saya bawa mobil itu. Dari hari itu sampai hari ini saya nggak pernah diundang. Ya, nggak pernah diundang lagi. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi ini kenyataan. Ya, apalagi di kota-kota besar, DKI, Jabodetabek. Kalau pendeta jalan kaki, wah udah nggak masuk hitungan. Tapi kalau dia bawa kendaraan, mobil, wah diundang. Betul. Tapi saya melayani tidak pernah merasa, bukan itu yang utama bagi saya. Melayani adalah anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Baik atau tidak baik, kata Paulus, siap sedia melayani. Terus saya ditempatkan di Solapide, sinode, Pak, di Solapide, siap, saya bilang. Tinggal mereka mau nggak terima gembala ini, saya bilang. Ya, pertemuan lah dengan majelis dan jemaat. Bapak Ibu, saya ngajar. Bapak Ibu siap terima kekurangan saya? Oh siap. Ya udah, mari kita majukan pelayanan ini. Jadi inilah, kita harus percaya dan berharap kepada Allah. Tentu tidak mudah Bapak Ibu. Di dalam perjalanan hidup kita bersama-sama, kadang-kadang kita jatuh bangun mengikuti Tuhan. Kadang-kadang kita mengiringi Tuhan, udah melayani Tuhan, tapi ada saja persoalan hidup. Ya. Tapi percayalah kepada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia akan tidak pernah membiarkan saudara dan saya jauh daripada dia. Ya. Dan itu saya rasakan Bapak Ibu. Udah rasakan. Bagaimana ketika 2014 saya sakit, saya ulang kembali Meriho. Tidak jadi gembala sidang, belum ngajar Bapak Ibu. Tapi Tuhan pelihara anak-anak kami sampai hari ini. Anak-anak saya yang pertama dari kuda sudah selesai. Mereka sudah bekerja dan kuliah tanpa saya biayain. Tinggal anak saya nomor 3. Yang perempuan, dia ambil jurusan DKP, Desain Komunikasi Visual. Dia sedang PKL ada di Ciracas. Bayangkan dari Priok ke Ciracas. Tiap pagi, besok dia mulai lagi Senin di Ciracas. Selama 6 bulan di PT Erlangga. Tuhan pelihara. Mungkin pendeta GKO, satu-satunya pendeta GKO yang ngojek adalah saya. Driver ngojek, ya saya. Karena waktu 2014 saya sakit, udah lepas. Nggak pengen jemaat, tapi Tuhan pelihara. Tuhan tidak permalukan anak-anak Tuhan yang berharap kepada dia. Ya, maka tadi bilang 11 tahun jadi gembala sidang. 2017 bagaimana baru proses penyembuhan. 2018 ada kesempatan. Orang-orang menawar saya untuk mengajar jadi guru. Saya bilang siap. Dan sampai hari ini saya adalah guru tetap di Angkatan Laut. Ya. Sebelum masuk itu prosesnya panjang. Mengojek untuk kebutuhan hidup hari-hari. Tuhan cari cara untuk pelihara saya seperti itu. Supaya apa? Tuhan tidak dipermalukan. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya. Wah, perjalanan cukup panjang Bapak Ibu. Sampai tiba dan waktunya, kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi Bapak Ibu. Kita semua. Dokter bisa mengatakan hidupku hanya 3 bulan. Selesai. Tapi saya selalu berkatakan hidupku bukan ditentukan kata dokter. Hidupku bukan ditentukan kata pendeta. Hidupku bukan ditentukan kata orang. Tapi hidupku kata firman Allah. Amin.
Jadi Bapak Ibu semua percayalah bahwa Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini pasti percayalah berharap kepada Allah. Kalau hari ini kita menghadapi persoalan apapun persoalannya yang saya tidak mengetahui, tapi percayalah pribadi Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu pelihara tepat pada waktunya. Dia akan menjaga Bapak Ibu, dia akan menggendongnya, akan pelihara dari hari ke hari, walaupun persoalan silih berganti datang hidup kita. Lihat Pemasmur mengajarkan kepada kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun ada persoalan silih berganti, tetapi percaya, Pemasmur mengajak kepada kita bahwa hanya berharap kepada Tuhan, hai Israel, bahwa kasih setianya yang selalu membebaskan mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita seakan-akan ditinggalkan, tapi percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita semua. Kalau kita berharap kepada manusia, pasti kecewa Bapak Ibu. Kecewa. Karena itu jangan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Allah yang akan selalu setia dalam memelihara hidupmu. Ini yang harus kita lihat. Dari waktu ke waktu, tahun demi tahun, itu yang Tuhan pelihara hidup kita. Kita melihat coba, kalau sampai hari ini kita bisa bernafas, itu bukan karena hebatnya kita. Bapak Ibu bisa melewati COVID 3 tahun yang lalu, walaupun ada banyak saudara kita yang meninggal. Tapi Bapak Ibu lihat, kalau sampai hari ini saudara dan saya masih ada, itu bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena kasih anugerah Allah dalam hidup kita bersama. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mengaminkan firman yang baru disampaikan oleh Pak Pendeta dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 525 bait 1 dan 3. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut tenaga. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut terenggan. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diundang berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, Dan bumi. dan Dan kepada kepada Yesus Kristus, anaknya yang anak yang tunggal, tunggal Tuhan kita, yang daripada tunggal daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang yang menderita di menderita bawah di bawah pemerintahan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Allah dan diawali dengan doa yang kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Sambil kantung persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Kesan 464, bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Roh Kudus, terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang kami dengar hari ini tidak berlalu, tapi kami boleh melihat firman-Mu di dalam jurang yang dalam. Aku berseru kepadamu Tuhan, biarlah kami tetap selalu mempunyai iman, berharap kepadamu,
Dan kami selalu berintrospeksi diri dan kami percaya dan berharap kepada Allah. Berdoa bagi kami semua yang pagi hari ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Dan setiap kami pribadi lepas pribadi boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terima kasih Tuhan. Lalu hamba berdoa bagi gereja GKO Depok 1 ini Tuhan, kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati seluruh umat-Mu di dalamnya. Dalam kehidupan mereka, keimanan mereka terus bertumbuh dalam pengenalan kepada Engkau dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa hamba berdoa bagi keluarga-keluarga. Pada tanggal 9 Juni ini, keluarga Bapak Christian Freddy T. Samara, keluarga Bapak Yuki Kurniawan Hendarto, keluarga Bapak Harbet Simon Piai, keluarga Bapak Janus Silalahi, keluarga Bapak Sakarias D. Main, keluarga Ibu Elan Siombing Nababan, keluarga Bapak Pendeta Martinus Richard Horisa STH, keluarga Bapak Gabriel Lase, keluarga Ibu Penatua Lestari Ambiningrum, keluarga Ibu Winda Mauren Imelda Siombing. Hamba berdoa untuk 10 keluarga ini yang serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan terus menolong mereka dan memelihara mereka. Dan Tuhan berkati kesehatan bagi mereka. Berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan apa yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Pakailah mereka Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap perbuatan mereka menunjukkan kasih setia Tuhan, sehingga banyak orang boleh percaya melalui kehidupan mereka pribadi-pribadi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa hamba berdoa bagi gembala sidang di tempat ini, Ibu Pendeta Iren. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi beliau, berikan kekuatan, berkati rumah tangganya, suami dan anaknya Tuhan. Hamba serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Apa saja yang dikerjakan lakukan Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Dan tak lupa Tuhan, hamba berdoa juga untuk seluruh majelis penatua di dalam pelayanan mereka. Tuhan mengurapi mereka. Tuhan juga memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka, semuanya Tuhan pelihara. Sehingga mereka tetap terus boleh di dalam pengenalan dan penjagaan-Mu Tuhan. Dan juga hamba berdoa untuk pengerja gereja beserta keluarga semuanya yang ada di dalam juga Tuhan berkati. Komisi-komisi yang ada di dalamnya juga Tuhan berkati pelayanan mereka. Sehingga semuanya dalam pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, hamba berdoa bagi anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Tak lupa hamba berdoa bagi anak Tuhan yang belum mempunyai pasangan hidup. Kami berdoa dalam nama Yesus memberikan pasangan hidup yang terbaik yang Tuhan sediakan dan menyiapkan bagi mereka Tuhan. Tak lupa hamba berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendambakan keturunan. Tak lupa kami juga berdoa bagi ibu yang sedang mengandung. Di dalam nama Yesus Engkau pelihara kandungannya. Dan pada saatnya nanti mereka bersalin dengan penuh keselamatan daripada Tuhan. Sehingga ibu dan bayinya semua dalam keadaan baik. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa hamba berdoa untuk pos pelayanan yang ada di Dalung di Bali. Supaya semakin bertumbuh, kami berdoa dalam nama Yesus. Para pelayan-pelayan yang ada di Bali, pelayanan di Dalung Bali, Tuhan berkati. Biar hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan berkati. Jemaat terus semakin bertumbuh dan berkembang. Sehingga iman mereka terus semakin kuat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan sampai yang ada di kota Depok. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan berikan hikmat bagi mereka dalam memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk Presiden Wakil Presiden para menterinya bekerja dengan sebaik mungkin. Kami berdoa untuk pemimpin yang terpilih. Biarlah Tuhan juga berikan hikmat dalam memimpin bangsa ini dan negara ini Tuhan. Tak lupa sampai yang ada di kota Depok, pemimpin-pemimpin yang ada. Biarlah mereka tetap boleh bekerja dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Sehingga semuanya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan retreat Remtar pada tanggal 28 Juni sampai tanggal 30 Juni. Kiranya Tuhan berkati segala sesuatunya, biarlah Tuhan mencukupkan. Tuhan berkati acara demi acara sehingga tiba waktunya mereka dapat boleh terlaksana dengan baik. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Tak lupa kami berdoa untuk serasihan pengasuhan sekolah minggu pada tanggal 16 sampai 17 Juni. Tuhan berkati dalam nama Yesus segala program dan kerjanya dan boleh berjalan dengan baik. Tak lupa kami berdoa untuk GKO Depok 1 ini dalam program-program kerjanya. Tuhan berkati dalam nama Yesus sehingga semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk Sinode GKO. Kami serahkan dalam tangan Tuhan para pendeta penatua yang di dalamnya. Berikan hikmat dalam memimpin GKO sehingga mereka tetap boleh melihat pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi khususnya untuk GKO Tuhan. Tak lupa dimanapun para pendeta-pendeta GKO yang melayani dan gereja GKO yang beribadah pada hari ini, baik pagi dan sore maupun dimanapun, Tuhan berkati. Baik para pendeta, penatua maupun vikaris yang melayani, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tak lupa kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit ataupun dalam pemulihan. Baik itu Ibu Lemina Turnip Sihalo, Ibu Yohana Yulianti, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Karsini Sudorojo, Ibu Marcelina Yusmina Liskoi Sudarman yang akan operasi mata pada hari Senin tanggal 10 Juni. Dalam nama Yesus semua kami serahkan dalam tangan Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Tak lupa untuk Bapak Weni Hari Nursi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Heri Laisina, Bapak Sanjaya Sitepu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, darah perjanjian Tuhan turun dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Sarana-sarana yang dipakai menjadi sarana pengobatan ataupun operasi, kami berdoa dalam nama Yesus boleh berjalan dengan baik. Dan semuanya dapat kesembuhan dan pemulihan dalam nama Yesus. Tak lupa kami berdoa juga Tuhan bagi suku-suku pedalaman, baik itu suku Dayak yang ada, yaitu Dayak Tidung, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh percaya kembali di dalam nama Yesus. Dan mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kami berdoa biarlah para penginjil-penginjil punya hati dan beban yang ada melayani Kalimantan Timur. Biarlah dapat mereka dimenangkan bagi Kristus. Tak lupa para penginjil-penginjil Tuhan kirimkan sehingga mereka dapat punya hati untuk melayani kepada suku Dayak Tidung Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga mencukupkan apa yang diperlukan para penginjil-penginjil. Kami berdoa penginjil yang punya beban melayani juga Tuhan berkati, sehingga pemberitaan Injil pun boleh tetap berjalan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang berulang tahun dari tanggal 9 Juni sampai 15 Juni. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, yaitu Kiara Ilona Indrawan, Saudara Bambang Dewanto, Ibu Yuliana Mairu Watimena SPI, Saudari Justin Juni Watimena, Alfredo, Bapak Penatua Insur Hani Abraham Watimena, Bapak Julen Tamonop, Efraim Natonis, Saudara Yeskiel Yoga Nugraha Adi Kristianto, Ibu Rondang Sian Nipar, Irfan Junior Liu, Saudara Martin Luther Laisina, Saudara Jorge Julianro Pigo Alheri. Hamba berdoa Tuhan, ke-13 saudara hambamu yang Tuhan tambahkan usia, ialah Tuhan berkati mereka, diberikan hikmat, pengurapan, wibawa Allah dalam hidup mereka. Pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kehidupan kami semua jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang terpisah sama kiranya Allah menjaga dan melindungi kami, tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan tidak kerusakan apapun, dan kami kembali di minggu akan datang dengan penuh penyertaan dan shalom-Mu tinggal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan dan keagungan bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, seperti Tuhan Yesus ajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, supaya kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Kesan 507 bait 1 dan 2. Terkilat haleluya.
bersama memberikan damai-Nya. Dilindungi diriku di mara apapun, tetap ku dibimbingnya di jalan hidupku. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya tidak pernah, ya tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.